Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kartu kendali. Nah, kartu kendali ini sendiri sebenarnya sama dengan penanganan surat juga, hanya saja kemarin penanganan surat kita menggunakan buku agenda, sekarang kita membahas dengan kartu kendali. Apa sih kartu kendali itu? Apakah ada yang sudah familiar dengan nama kartu kendali atau mungkin ada yang sama sekali tidak tahu kartu kendali itu apa, ya? Maka dari itu kita langsung saja masuk ke modulnya. Ya, prosedur pengarsipan menggunakan kartu kendali. Nah, kartu kendali ini adalah sistem penanganan arsip dengan pola baru sebagai pengganti sistem buku agenda. Katanya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sejarahnya awal dalam pengarsipan itu menggunakan buku agenda. Lalu sempat ganti ke kartu kendali karena dianggap lebih efektif, ya. Hanya saja sekarang beberapa perusahaan kembali menggunakan buku agenda. Karena apa? Karena kalau misalkan kartu kendali ya satu surat, satu kartu kendali. Beda dengan buku agenda satu lembar bisa untuk beberapa surat. Nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, kartu kendali itu adalah prosedur pencatatan dan pengendalian surat sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai disimpan. Nah, itu salah satu kelebihan kartu kendali, yaitu surat tersebut bisa dikontrol dari masuk sampai dengan penyimpanan. Pengurusan dan pengendalian surat masuk atau surat keluar dalam kartu kendali, dia terdiri dari 3 rangkap. Ya, kertasnya itu kertas carbonize yang biasa terdiri dari lembar pertama itu putih, lembar kedua itu kuning, lembar ketiga itu biasa warna merah. Seperti itu. Jadi 2 lembar yang belakang itu kertas carbonize. Cukup menulis yang paling atas, yang lembar putih, nanti akan tercopy secara otomatis ke kertas carbonize-nya yang berwarna kuning dan berwarna merah. Nah, biasanya surat yang dicatat dalam kartu kendali adalah surat penting jika dalam perusahaan itu menggunakan 2 sistem, sistem kartu kendali dan sistem agenda. Tapi kalau misalkan perusahaan tersebut hanya menggunakan kartu kendali, berarti seluruh surat dibuatkan kartu kendali. Ya, jadi sebenarnya kartu kendali ini masih ada yang menggunakan di beberapa tempat, di beberapa instansi masih ada yang menggunakan karena memang dirasakan perlu untuk mengendalikan surat tersebut. Kita bahas tentang perbandingannya. Sistem buku agenda disebutkan agak sulit untuk di-file. Di-file itu maksudnya disimpan, gitu ya. Sarana penemuan kembalinya agak sulit diingat, nomor atau kode. Karena apa? Nomor itu tidak bisa membubuhkan. Ada beberapa surat yang kita tidak bisa menuliskan kode di dalam surat tersebut. Alhasil, kita hanya menuliskan di buku agenda. Tapi kalau kartu kendali karena dia lembar tersendiri, jadi kita bisa membuat kode yang memang mudah kita ingat, yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Gitu ya. Pengaturan arsip dengan peralatan agak sulit diterapkan. Dianggap tidak fleksibel karena tidak bisa menerapkan lembar petunjuk bersilang. Lembar petunjuk bersilang ini biasanya digunakan jika surat tersebut ada 2 kategori. Satu, surat tersebut dia memiliki 2 caption. Misalkan penyimpanan suratnya berdasarkan abjad, nama gitu ya. Nah, surat tersebut mau misalkan namanya adalah Ahmad Ahmad Pahlevi misalkan. Nama karyawan salah satu nama karyawan ya namanya Ahmad Pahlevi. Biasa dikenal dengan Ahmad, biasa dikenal dengan Pahlevi. Misalkan ada surat sakit dari si Ahmad Pahlevi ini. Nah, si bagian kepegawaian bisa menyimpan di caption Ahmad, bisa menyimpan di caption Pahlevi dengan menuliskan di petunjuk silangnya. Misalkan Ahmad Pahlevi membuat surat tentang keterangan sakit. Nah, di situ bisa ada tulisan lihat di Ahmad atau lihat di Pahlevi. Suratnya ada di situ. Itu namanya petunjuk silang. Nanti saya contohkan. Nah, yang kedua, kalau tadi jika dia memiliki caption lebih dari satu, yang kedua, jika dia
memiliki lampiran yang tidak bisa disimpan bersamaan dengan surat tersebut. Ya, contoh misalkan di sini ada. Nah, contoh misalkan di sini suratnya surat untuk bagian meteorologi dan geofisika ya. Nah, surat tersebut indeksnya adalah berhubungan dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Itu indeksnya. Nah, untuk mencari surat tersebut bisa dilihat di sini ada lihat, bisa dilihat di peta gambar keadaan Gunung Merapi dengan kode C11 C11 peta. Gitu ya. Itu untuk kode untuk melihat melihat surat tersebut ada di mana. Jadi bisa dilihat di indeksnya, bisa dilihat berdasarkan kodenya. Gitu ya. Atau contoh lain, misalkan kita menyimpan surat berdasarkan seperti tadi yang Pak Levi gitu ya. Kita simpan surat berdasarkan abjad, ternyata Pak Levi ini memberikan lampiran karena dia sakit, dia memberikan lampiran vonis dokter yang mungkin tidak bisa tersimpan di lemari arsip. Di situ kita tempelkan petunjuk silang dengan menuliskan, lihat kita kasih kode lampirannya itu, misalkan kode lampirannya itu adalah vonis dokter. Berarti lihat kode, kita kasih kode misalnya A11 yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan, misalkan klinis dokter, vonis dokter. Nah, di situ bisa dilihat, oh di kode A11, mungkin A11 ada di lemari di sebelah mana gitu, ada di situ berarti datanya. Begitu. Ya, itu petunjuk silang. Oke, nah kalau untuk sistem kartu kendali dia dapat di-file karena apa? Kertasnya kecil, jadi dapat di-file sebanyak mungkin, dapat disimpan sebanyak mungkin. Kalau misalkan untuk surat, karena dia kertasnya besar dan tebal, ya penyimpanannya pun terbatas, tempatnya terbatas. Tapi kalau misalkan kartu kendali, dia lembarnya hanya sebesar buku ini, ya, lebih kecil dari buku ini. Nanti saya lihatkan formnya. Kalau untuk lembarnya karena sedang WFH, jadi tidak ada juga, gitu ya. Oke, selanjutnya, indeks atau petunjuk mudah diingat. Karena apa? Karena kita sendiri yang membuat atau kita sendiri yang menentukan petunjuknya. Lalu, karena persyaratannya baik, yaitu indeks mudah diingat dan dapat di-file itu, vertical file dapat diwujud. Vertical file itu contohnya seperti clipping, ya, file clipping, dan dapat disesuaikan dengan calon pengguna. Berarti menyesuaikan dengan pengguna seperti apa. Fleksibel dan lembar penunjuk silang dapat diterapkan. Oke, nah dalam pengolahan arsip dikenal beberapa istilah, antara lain unit kearsipan. Nah, ini tadi jika organisasinya besar, pasti ada bagian-bagian tersendiri. Nah, contoh misalkan di sini unit kearsipan, suatu satuan kerja yang mempunyai tugas pokok mengelola arsip. Unit kearsipan ini terdiri dari menerima, mencatat, mengarahkan surat, dan menyimpan surat. Jadi seperti minggu kemarin yang saya jelaskan tentang penanganan surat, jika dia organisasinya besar, maka ada unit sendiri yang mengurus tentang mengurus pengolahan surat tersebut, penanganan surat tersebut. Ada bisa disebut dengan unit kearsipan, bisa juga disebut dengan unit tata usaha, bisa juga disebut dengan unit kesekretariatan. Ya, tergantung perusahaan yang menamakannya apa. Selanjutnya, ada unit pengolah. Unit pengolah ini adalah satuan kerja yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi. Ya, maksudnya unit pengolah ini berarti orang yang dituju oleh surat tersebut. Setelah surat itu masuk ke unit kearsipan, surat itu ditujukan kepada siapa? Bisa ke bagian keuangan, bagian maintenance, bagian penjualan dan lain-lain. Itu unit pengolah disebutnya. Ya, jadi pengolah itu bagian-bagian yang terkait. Lalu tata usaha unit pengolah. Jadi di dalam unit pengolah itu ada bagian tata usahanya, jika dia besar ya, organisasinya besar. Ada bagian tata usahanya yang mengelola kearsipan di unitnya sendiri. Jadi setiap unit itu dia punya sistem penyimpanan sendiri.
gitu ya. Ini kelebihan dari kartu kendali, nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Lalu ada pengolah surat. Pengolah surat ini si pegawai yang mengolah surat tersebut, ya berarti pegawai yang memang dia berada di unit tata usaha itu, gitu ya. Jadi tugasnya adalah mengolah, memproses, melaksanakan, atau membuat disposisi atau meneruskan disposisi sesuai dengan isi suratnya. Lalu terakhir ada lembar disposisi, lembar untuk menuliskan disposisi atau instruksi sebagai pengganti penulisan disposisi di atas surat, ya. Jadi maksudnya gini, lembar disposisi pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Disposisi itu ada langsung, ada tidak langsung. Kalau langsung berarti dituliskan di atas surat, di suratnya langsung. Kalau tidak langsung ya berarti ada namanya lembar disposisi. Disposisi nama lainnya adalah instruksi atau perintah atau saran, ya, atau tindak lanjut terhadap surat tersebut. Nah, ini yang tadi ingin saya jelaskan. Kenapa ada unit kearsipan yang mengolah surat di awal, lalu unit pengolah juga bisa mengolah suratnya. Karena apa? Karena yang tadi kartu kendali itu terdiri dari 3 rangkap, ya, putih, kuning, merah, ya, warna putih, warna kuning, warna merah. Terdiri dari 3 rangkap. Jadi rangkap-rangkap ini dibagi ke bagian-bagian terkait, ya, di mana aturannya yang pertama, si lembar warna putih ini dilampirkan beserta surat aslinya, lembar berwarna kuning ini diambil oleh pengolahnya, dan lembar berwarna merah ini disimpan oleh si penata atau pengolah surat pertama, si bagian kearsip sendiri. Contoh misalkan, surat masuk ke dalam bagian kearsipan, diklasifikasikan oleh bagian kearsipan, setelah itu didistribusikan, bagian kearsipan mendistribusikan surat beserta kartu kendalinya. Kartu kendalinya, oke? Nah, setelah itu, di surat tersebut masuk ke bagian pengolah, misalkan bagian pengolahnya itu suratnya ditujukan ke bagian keuangan, berarti ke bagian keuangan itu yang mengolah surat tersebut. Nah, bagian keuangan mengambil yang warna kuning, ya, mengambil yang warna kuning, dengan yang warna putih tetap menyatu dengan suratnya. Setelah menindaklanjuti dan segala macam, surat tersebut dikembalikan untuk disimpan ke bagian kearsipan, atau mungkin di unit kearsipannya sendiri disimpan, dan unit kearsipan mengambil yang bagian warna merah. Ya, jadi yang punya data surat tersebut ada bagian pengolah dan bagian kearsipan. Bagian pengolah yang warna kuning, kearsipan yang warna merah. Yang warna putihnya ada di mana? Yang warna putihnya ada di surat, ditempel di surat tersebut. Seperti itu. Oke, nah kegiatan sistem kartu kendali dalam pengurusan dan pengendalian surat mencakup penerimaan, mencatat, mengarahkan, menyampaikan, dan menyimpan. Ini sudah dijelaskan ya. Ini adalah contoh kartu kendali. Cara pengisiannya nanti saya contohkan beserta dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, cara pengisiannya kita skip dulu. Saya jelaskan di akhir. Nah, ini yang tadi saya jelaskan lebih jelasnya. Pengurusan surat masuk menggunakan kartu kendali urutannya. Suratnya diserahkan kepada satuan kerja pengarah untuk diproses lebih lanjut. Satuan kerjanya melampirkan surat asli. Ini pengarah ini berarti unit kearsipan yang tadi saya ceritakan ya. Berarti yang pertama kali menerima surat. Nah, melampirkan surat asli dengan 3 lembar kartu tersebut, di mana lembar 1, 2, 3 itu sudah terisi. Lembar pertama itu ditinggal di satuan pengarah untuk disimpan, ya, untuk pengendalian surat, atau bisa ditempel di suratnya sendiri. Lalu lembar kedua dan ketiga disampaikan ke satuan kerja pengolah. Nah, kartu lembar kedua diambil oleh pengolah dan lembar ketiga kembali kepada pengarah untuk disimpan. Jadi, di bagian pengarah itu kan ada 2. Satu lembar yang merah, dia menyimpan dalam map sendiri. Satu lagi lembar yang putih yang tertempel dengan suratnya. Seperti itu. Berikut adalah contoh pengisian form kartu kendali.
Nah, yang ada di layar ini ada kodenya berarti yang angka. Lalu di sini ada penjelasan. Ini disebut dengan indeks. Ya, kode dan indeks harus serangkai. Jika misalkan dia suratnya tentang diklat, berarti kodenya sudah pasti 20.7 dengan indeksnya penilaian 20.6 dengan indeksnya pendidikan dan pelatihan. Seperti itu. Oke, nah saya contohkan. Di sini ada form kartu kendali yang bisa kalian copy ke Word kalian, atau mungkin kalian bisa langsung menuliskan di sini. Ada nomor urut. Nomor urut ini adalah nomor urut surat, di mana nomor urut ini sama seperti nomor agenda. Jadi diurutkan itu nomor surat keberapa. Misalkan kalau dia surat masuk berarti itu sudah surat masuk yang keberapa. Biasanya terdiri dari 3 sampai 4 digit. Di sini karena kita baru pertama kali menerima surat, saya contohkan surat masuk saja ya. Karena nanti sebenarnya sama aja. Karena kita pertama kali menerima surat, maka saya akan menulis nomor urutnya 001. Nah, misalkan saya mendapatkan surat pengunduran diri dari misalkan nama karyawannya adalah Abdul, ya, Abdul. Abdul mengajukan pengunduran diri, jadi itu adalah surat masuk ya, mengajukan pengunduran diri dengan alasan Abdul ingin berkarir sebagai wira swasta. Pengunduran dirinya 1 bulan setelah surat itu datang. Nah, di sini pengurus surat, nah karena dia pengunduran diri, berarti kodenya saya cari di sini, di petunjuk kepegawaian. Kalau pengunduran diri berarti dia masuknya ke dalam permintaan sendiri, ya. Berarti kodenya 60.5 dengan indeks permintaan sendiri. Di sini saya tuliskan 60.5, indeksnya adalah permintaan sendiri. Oke. Nah, karena ini surat masuk, ya. Di sini ada tanggal M dan K. Kalau surat masuk berarti M-nya kita pilih. Kita kasih ya, M-nya kita pilih. Kita bubuhkan warna merah karena ini yang kita pilih. Karena dia surat masuk. Tanggal masuknya tanggal berapa? Misalkan tanggal suratnya itu tanggal tanggal 20 Maret 2020 misalkan tanggal suratnya. Berarti biasanya masuknya 1 hari setelah tanggal surat. Berarti tanggal 21 Maret 2020. Oke. Nah, setelah itu dari atau kepada. Ini nanti bisa kalian geser-geser atau kalian buat sendiri formnya silakan ya. Oke. Ini tanggal 21 Maret 2020. Nah, ini dari atau kepada dipilih. Kalau dia surat masuk, maka yang dipilih adalah dari. Yang dicoret kepada. Kepadanya kita coret. Coretnya berarti pakai yang ini. Ya, yang ABC dicoret. Ya, pilihnya dari. Dari siapa? Karena tadi yang mengirim surat adalah Abdul. Misalkan Abdul adalah bagian produksi, gitu ya. Berarti Abdul bagian produksi. Misal seperti itu. Atau Abdul apa nama lengkapnya boleh. Atau PT apa kalau misalkan dia dari perusahaan, ya. Lalu perihalnya dari isi suratnya yang saya baca, jadi ini hanya bukan perihal saja tapi berserta isi ringkasnya. Misalkan Abdul tadi mengundurkan diri karena ingin menjadi wirausaha. Berarti dituliskan bermaksud mengundurkan diri karena ingin
berwirausaha terhitung, kasih tahu terhitungnya kapan? Terhitung dari tanggal, karena permintaannya 1 bulan setelah surat itu masuk. Surat itu masuk tanggal 1 bulan dari tanggal surat maksudnya, karena tanggal suratnya tanggal 20 ya. Berarti terhitung dari tanggal 20 April 2020. Berarti setelah 20 April 2020, Abdul bukan lagi karyawan PT Bina Sarana Indonesia. Oke. Nah, setelah perihalnya diisi dengan lengkap, isi dengan lengkap ya. Ini kan hanya contoh. Tanggal suratnya dibubuhkan. Tadi tanggal suratnya 20 Maret 2020. Nomor suratnya, karena ini surat pribadi, tidak ada nomor surat. Tapi kalau ada nomor surat, di surat tersebut dituliskan. Oke, lampirannya tidak ada. Jika ada lampiran dituliskan. Misalkan lampiran suratnya adalah surat undangan, surat undangan, terus ada list nama. Berarti lampirannya mungkin list nama gitu. Ditulis. Selanjutnya, pengolahnya siapa? Pengolahnya adalah kita di bagian kepegawaian, karena pengunduran diri gitu ya. Bagian kepegawaian, misalkan nama saya ya, saya Vera Kepegawaian. Tulis nama dan bagian. Kalau pengolahnya itu ditujukannya tertentu untuk sekretaris, ya tulis Vera Sekretaris. Ini karena dia pengunduran diri, jadi pengolahnya adalah si kepegawaian. Atau kalau misalkan suratnya tidak ke kepegawaian tapi langsung ke pimpinan, boleh. Berarti di sini saya sekretarisnya pimpinan. Cara sekretaris diteruskan kepada pimpinan. Cara tujuannya pimpinannya siapa? Apa manajer ya? Apakah direktur gitu ya? Misalkan Bapak Bambang Suharyo. Misalkan saya menunjuk beliau ini misalnya manajer aja. Manajer produksi. Oke. Selanjutnya, kalau ini manajer produksi berarti ini admin. Karena jarang ya manajer produksi punya sekretaris. Kalau tujukannya untuk direktur, berarti pengolahnya sekretaris. Lalu selanjutnya disimpan oleh penyimpan arsip siapa yang paling akhir? Si bagian kearsipannya tersebut atau si bagian pengarah tersebut ada nama khusus untuk si penyimpan arsip, yaitu namanya arsiparis. Arsiparis. Misalkan namanya Yusuf. Oke, Yusuf arsiparis. Oh, terbalik ya. Seperti ini. Nah, keterangan jika dalam surat tersebut ada hal-hal yang perlu diterangkan tapi tidak bisa kita masukkan ke dalam isi ringkas. Karena ini suratnya tentang pengunduran diri, seperti keterangannya tidak ada. Tapi kalau misalkan suratnya tentang undangan, gitu ya, terus ada dalam undangan tersebut ada dress code dan segala macam, atau undangan tersebut, kalau dress code bisa dimasukkan ke dalam isi ringkas. Misalnya undangan tersebut harus segera dibalas atau untuk datang harus membawa undangan, tuliskan di keterangan. Misalnya dia undangan untuk peresmian cabang perusahaan. Setelah kita masukkan peresmian cabang perusahaan di mana, gitu ya. Lalu ada catatan, bagi tamu harus membawa undangan. Berarti tulis di bawahnya. Harap bawa undangan pada saat datang ke acara. Seperti itu. Ya, itu keterangan. Jadi keterangan itu hal-hal yang membantu, hal-hal yang penting yang tidak bisa dimasukkan ke dalam isi ringkas. Ketentuan penilaiannya, dosen menilai kebenaran dalam pengisian kartu kendali. Oke, sekian penjelasan kartu kendali dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa bahas di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.